Simpang siur modus pembunuhan di Cafe Dragon, mulai soal narkoba, kartu kuning, hingga bantahan tersangka YS. Kasus pembunuhan di Cafe Dragon yang terjadi pada akhir Januari 2022 lalu kini memasuki babak baru. Sejak Jumat 28 Oktober 2022 lalu, perkara ini telah menjadi urusan Kejaksaan Negeri Bangka. Kepala Kejaksaan Negeri Bangka, Putin Helena Lauli, Sabtu 29 Oktober 2022 mengatakan bahwa berkas perkara atas nama tersangka YS 19 tahun benar sudah P21. Senin 31 Oktober 2022 siang, Polres Bangka menggelar konferensi pers bahwa berkas dan tersangka diserahkan pada hari ini. Namun ada banyak hal menarik yang mendadak menyeruak pasca rilis P21. Tersangka YS yang baru kali pertama dihadirkan di depan para wartawan sejak ditangkap pada April 2022 lalu mendadak membantah. Yang membingungkan, YS tak hanya membantah sebagai pelaku yang menghabisi Agung Maulana 19 tahun, namun dirinya juga mengatakan bahwa dirinya mengarang pengakuan karena takut diancam oleh penyidik. Narkoba, kau menyumbang duit sekian, tapi kau dapat narkoba sekian. Tadi bilang dia takut diancam. Siapa yang ngancam? Orang Polda. Siapa namanya? Siapa namanya? Kau jangan membuat. Sebut siapa namanya? Jangan sembarangan ngomong ya. Ya. Siapa namanya? Pemeriksa kah? Penyidik? Siapa nama penyidik? Tidak, kau tidak dipaksaan sama. Siapa? Yang jelas. Pak Beri. Pak Beri. Pak Beri, nyelidiknya. Beri apa Beri? Beri, oh Beri ya penyelidiknya. Ah ya. Siapa lagi? Ada yang lain nggak? Siapa lagi penyelidiknya? Berarti pengakuan ini tentang pembunuhan itu diancam ya, maksudnya itu dalam arti kamu terpaksa untuk mengaku atau dipaksa untuk mengaku ya dari oknum tersebut. Sebentar. Saya mau tanya lagi. Kamu melakukan pembunuhan ini sadar nggak? Merasakan kesadaran nggak? Kok bukan kamu lagi ngelakuin? Berarti ini kan ada indikasi kemarin, sebelumnya ada informasi yang menyebar bahwa sebelum melakukan pembunuhan beliau itu nggak ada kartu kuning. Tapi kenapa kok setelah terjadi pembunuhan beliau dinyatakan ada kartu kuning? Ya. Nah, itu kenapa? Gimana itu? tahu. Ini kemudian seolah membuka tabir menyebabkan molornya penanganan kasus ini. Hingga polisi pun mengaku kehabisan waktu untuk menahan warga lingkungan Nelayan 2 Kecamatan Samarinda. Alhasil, jalan perkara yang berbuntut diadukannya Kapolres Bangka dan Kasat Reskrim dalam dugaan etik ini semakin menarik. Tambah lagi, bukti vital berupa alat untuk menghabisi Agung Maulana sampai saat ini belum ditemukan. Puncaknya, YS berani membantah bahwa dirinya bukan orang yang membunuh Agung Maulana, sebagaimana diungkapkannya kepada sejumlah wartawan saat konferensi pers pelimpahan perkara ini ke Kejari Bangka Senin siang. Sedari awal memang kerumitan sudah muncul dalam perkara ini, mulai dari sulitnya penyidik memutuskan siapa tersangka hingga menemukan alat bukti pembunuhan yang berakibat molornya P21. Belum lagi berbagai modus yang diduga kepada YS, mulai dari masalah narkoba, dendam terhadap korban, hingga YS yang disebut-sebut berkartu kuning. Namun yang menjadi permasalahan utama adalah penetapan tersangka terhadap YS. Itu juga bertolak dari pengakuan. Setelah pemeriksaan panjang, permasalahannya ini akan menjadi pelik manakala YS sudah berani membantah. Dalinya sengaja mengarang karena ditekan dan diancam penyidik. Beberapa saksi yang diperiksa. Jadi dari ada beberapa saksi yang diperiksa untuk kami cari, kemudian kami periksa, kami BAP, dan ada persesuaian antara para saksi dan ditambah dengan keterangan tersangka. Nanti polisi melakukan penuntutan terhadap saudara Agung. Berdasarkan laporan polisi LP-B 121/1 2022 Pos Bangka Polda Kepulauan Bangka itu
TKP beragam yang beralamat di lingkungan Cilincing, Kecamatan Sugalia, Kabupaten Langka. Untuk tersangka diduga pelaku Yoga Saputra alias Yoga bin Suhasis, jenis kelamin laki-laki, lahir Sugalia 30 Mei 2003, umur 18 tahun 6 bulan, agama Islam, pendidikan terakhir SD kelas 3. Keseriusan penyidik juga harus diapresiasi jika dilihat dari pasal 338 dan 340 KUHP merupakan pasal serius. Namun, bisa jadi itu yang menjadi pemicu nekatnya YS membantah soal dirinya sebagai pelaku. Namun pihak penyidik Polres Bangka berhasil meyakinkan sehingga perkara ini bisa P21. Tugas penyidik di tahap 1 pun tuntas. Kini tinggal bagaimana jaksa penuntut umum nanti bertarung di pengadilan. Karena bukan tidak mungkin YS lolos dari lubang jarum. Bukan hanya karena tak ada alat bukti membunuh, akan tetapi sebuah fakta yang terungkap hari ini bahwa YS berani membantah bahwa dirinya bukanlah pelaku pembunuh almarhum Agung Maulana. Kita percaya bahwa polisi tidak akan membiarkan kejahatan kemanusiaan yang sampai merenggut nyawa seperti yang dialami Agung Maulana. Seperti apapun hasil kerja keras penyidik Polri, tetaplah harus diapresiasi. Pertanyaannya, dari segala fakta yang terungkap sejauh ini, akankah YS terbukti menjadi pelaku? Atau malah tak terbukti dan bebas dari pasal hukuman berat? Layak kita tunggu proses persidangannya.